Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku, Anan Musliha Yusuf. Nah, kali ini bukan lagi ngebahas soal isu-isu, tetapi lebih ke fokus kepada penjabaran dari isu-isu sendiri. Dari tadi kan kita ngebahas soal isu-isu secara umum, dampaknya apa dan lain sebagainya, bagaimana cara mengatasinya kan. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal uh, mini risetnya, yaitu kira-kira benar terjadi nggak sih isu-isu tersebut di lingkungan sosial. Nah, kali ini saya akan mengambil isu tentang single parent. Nah, nah, kenapa bisa saya mengambil single parent? Karena single parent itu fenomenanya berada beberapa dekade terakhir ini marak terjadi di beberapa negara. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu pada tahun 2005 terdapat 1,9 juta single parent dan 91% dari angka tersebut ialah wanita sebagai single parent. Demikian pula dengan Indonesia. Menurut Dirjen Bimas Islam Depak, nah setiap tahun ada 2 juta perkawinan. Namun, data single parent bertambah menjadi 2 kali lipat juga, yaitu setiap 100 orang yang menikah, 10 diantaranya bercerai dan menjadi single parent. Nah, sejalan dengan data monografi kependudukan tahun 2015, dia menyebutkan bahwa di Indonesia itu jumlah single mother lebih banyak dari ayah tunggal. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan persentase ibu tunggal sebesar 14,84%, jauh lebih besar dibandingkan ayah, hanya sebesar 4,05%. Nah, dalam status itu, peran yang seharusnya dijalankan seorang suami harus dijalankan perempuan sendiri sebagai single mother. Itulah mengapa alasan saya mengapa mengambil isu single mother sebagai mini riset saya dalam program program mata kuliah ini. Nah, tema yang saya angkat dalam mini riset ini ialah isu mengenai kehidupan single parent pasca berpisah, di mana kita itu mengkaji mengenai masalah apa yang ia hadapi, bagaimana cara single parent mendidik anak-anaknya, serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi ketika menjalani peran sebagai seorang single parent atau single mother. Nah, metode yang kami angkat itu ialah dengan metode mini riset, yaitu berupa wawancara. Nah, wawancara yang dilakukan oleh subjek secara garis besarnya itu berfokus kepada gambaran kehidupan single parent pasca berpisah. Nah, data dipelalui wawancara via Zoom. Nah, adapun subjek itu pada mini riset ini dia adalah seorang parent atau seorang sendiri ya, sekarang sendiri. Terus subjek merupakan single mother yang memiliki 3 orang anak. Nah, data diperoleh dari analisis mengenai teknik analisis data driver. Nah, di mana pendekatan driven adalah teknik analisis dengan mengacu pada data yang ada, di mana data yang menjadi faktor terbentuknya sebuah keputusan. Nah, ini dari data ini dan metode yang kami gunakan menghasilkan faktor-faktor menghasilkan faktor yang kita ketahui bahwa ternyata subjek mengalami faktor-faktor yang telah saya juga jelaskan tadi sebelumnya di part 1. Nah, di mana subjek merupakan single mother yang berpisah karena cerai mati. Jadi alasan dia single mother ialah karena memang sudah meninggal. Terus subjek menikah dengan suaminya di tahun 1992 hingga akhirnya suaminya meninggal di tahun 2020. Nah, pernikahan subjek dengan suami dikaruniai 3 orang anak, di mana ia telah menjalani perannya sebagai single parent selama 3 tahun dari tahun 2020 sampai saat ini tahun 2023. Di mana di sini subjek mengatakan cerai mati yakni 3 tahun. Terus
konflik yang sering dialami, apakah memang sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi sebagai konflik yang dialami single mother, dengan buktinya, nah ternyata benar, konflik yang dialami single mother itu yang pertama permasalahan ekonomi. Dia mengatakan bahwa, iya nak, selama ini yang paling terasa itu masalah keuangan sama atur anak-anak dulu. Ada ji suami yang sama atur anak-anak dulu, ada ji suami yang bantu-bantu untuk cari uang. Jadi tidak berat sekali sih rasanya kalau ada kebutuhan-kebutuhan rumah. Jadi konflik yang selalu terjadi itu yang permasalahannya ialah perekonomian. Terus yang kedua, ternyata mendidik anak. Nah, sama dengan apa yang telah tadi saya sampaikan, di mana si subjek ini menyatakan bahwa dia kewalahan sama anak-anak yang terbiasa sama cara didiknya yang santai. Karena dulu kalau saya larang-larang, ada ji bapaknya yang biasa bela ki. Jadi itu mungkin susahnya sekarang. Nah, jadi pola asuh didikannya seorang ayah dengan seorang ibu itu berbeda. Jadi inilah yang membuat si subjek ini merasa kesulitan dalam mendidik anak karena perbedaan pola asuh dari almarhum suaminya sebelumnya. Nah, di mana kemudian dia mengatakan lagi, kayaknya ada kalau saya itu lebih keras dalam mendidik anak-anakku, apalagi semenjak meninggal suami ya, tambah tegas. Nah, ternyata ketika meninggal suaminya itu dia tambah tegas. Tapi inilah yang membuat si anak ini sebenarnya semakin keras karena sudah terbiasa dengan santai terus dikerasin. Ini menjadi konflik ya dalam permasalahan single parent. Nah, terus dampak ternyata single parent itu berdampak pada dampak psikologisnya. Sedih sekali karena itu dia meninggal tiba-tiba karena jantung. Pasti ada nak, karena ini suami yang meninggal toh kita sudah lama-lama sama-sama. Jadi waktu dia meninggal sudah tidak ada yang diajak cerita masalah anak-anak. Jadi kayak dia merasa kesepian, dia merasa sedih, dia juga merasakan bahwa dia sekarang sendiri. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan psikologis. Karena memang salah satu alasan kenapa dia single mother ya karena memang waktunya sudah meninggal gitu. Terus selain dampak psikologisnya juga berdampak pada anak. Gimana? Terus ada juga anak-anak karena mereka masih belum berkeluarga, pasti masih butuh bapaknya untuk biayai dan mereka juga berharap bapaknya ada pas mereka menikah. Tapi ya mau dia apa, Allah sudah panggil lebih dulu. Saya punya anak, ada kerja di Indomaret. Jadi, nah itu dia dari dampak pada anak ya. Anak juga merasa sedih, anak juga merasa, ternyata tidak ada nih bapakku yang rawat kak, tidak ada bapakku yang lihat kak. Jadi, anaklah yang berperan sebagai pencari perekonomian keluarga. Nah, strategi yang dilakukan oleh sang subjek ini apa? Yang pertama, dia berserah kepada Tuhan. Untuk mengatasi permasalahan psikologis itu, dia berserah kepada Tuhan. Di mana dia menyatakan bahwa ya, kita hadapi saja dengan tenang, berdoa saja dan istighfar, kembalikan kepada Allah, karena umur juga tidak biasa kerja sekali. Nah, jadi kalau mereka keluar, saya biasanya itu perbanyak baca Al-Quran dan zikir untuk isi waktu. Jadi, subjek ini salah satu strategi psikologisnya ialah selalu berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, selalu membaca Al-Qur'an, membaca lantunan, beristighfar dan mengembalikan semuanya kembali kepada Allah. Terus, bagaimana caranya dia dari dampak pada anak-anak? Bagaimana cara mengatasinya? Yakni quality time bersama anak-anak. Jadi dia mengatakan bahwa ya selama ini kalau mereka semua kumpul di rumah, saya ajak mereka berbicara-bicara. Terus ada juga anak-anak toh yang selalu menghibur, jadi rumah tidak pernah sepi. Jadi dia selalu menyempatkan untuk berkumpul bersama anak-anaknya selagi memang masih ada waktu, dia menyempatkan untuk berkumpul bersama. Nah, sebenarnya setelah kita mengetahui bahwa
ternyata saya mengambil topik single parent. Terus ternyata dampaknya seperti ini, terus faktor yang membuat single parent itu apa dan lain sebagainya. Tapi kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih itu single parent. Nah, single parent merupakan diartikan sebagai suatu keluarga yang tidak memiliki salah satu orang tua, baik itu ayah maupun ibu, dikarenakan beberapa faktor, yaitu bisa perceraian, tidak tinggal bersama, dan juga kematian. Nah, Hutauruk, dia menganggap bahwa single parent itu ialah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah atau ibu, yang disebabkan karena perceraian atau kematian. Nah, Seger juga menyatakan bahwa merupakan orang tua tunggal atau orang tua yang hanya sendiri untuk membesarkan anak-anaknya tanpa dukungan atau kehadiran dari pasangannya. Jadi pada intinya bahwa single parent itu ialah orang tua tunggal yang berperan sebagai ayah atau ibu, misalnya ayah berperan juga sebagai ibu yang menafkahi anak-anaknya. Terus ini faktor yang menyebabkan single parent. Nah, itu ada perceraian, ya terus kematian seperti yang dialami oleh subjek, terus orang tua angkat, terus juga ada orang tua berpisah tempat tinggal atau belum bercerai. Nah, orang tua angkat itu misalnya dia mengadopsi anak, dia ingin mengadopsi, dia mengadopsi anak, terus anak ini ternyata yang diadopsi itu juga single parent gitu. Nah, ini orang tua berpisah tempat tinggal atau belum bercerai, dia hanya pisah tempat tinggal, misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri, misalnya di Jepang, nah kayak gitu. Terus, nah, solusi yang dapat dilakukan oleh uh, pelaku atau orang yang mengalami single parent. Yang pertama itu ada strategi ekonomi. Nah, seperti tadi yang dilakukan oleh si subjek, karena subjek ini sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dengan sangat baik, maka yang dia bisa andalkan adalah anak-anaknya atau bantuan dari keluarga, karena subjek tahu dirinya bahwa dia sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat. Terus strategi interaksi sosial dengan anak. Nah, strategi interaksi sosial anak itu tadi seperti yang dilakukan oleh subjek, dia melakukannya dengan quality time bersama anak-anak. Ketika ada waktu luang, mereka selalu bercanda bersama, terus juga saling berbicara-bicara tentang kegiatan hari ini dan berbincang-bincang. Nah, itu adalah interaksi sosial dengan sang anak. Terus, strategi psikologis. Nah, strategi psikologis contohnya tadi seperti yang dilakukan oleh si subjek tadi. Bisa subjek, caranya dia melakukan strategi psikologisnya itu dengan berserah diri kepada Tuhan, yakni selalu berzikir, beristighfar, terus juga selalu membaca ayat suci Al-Quran, dan selalu berserah diri kepada Tuhan, apapun yang diterima, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, nah ini adalah itu merupakan tadi adalah secara singkat hasil mini riset yang saya lakukan bersama teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dokumentasi wawancara kami bersama subjek. Terus ini adalah surat izin. Terus ini adalah bentuk wawancara kami kepada subjek. Nah, itu dia beberapa mini riset, bukan beberapa, tapi itulah mini riset yang dapat saya sampaikan, yang saya telah lakukan bersama teman-teman dengan isu single parent, ya, di mana memang terbukti ya bahwa apa yang telah apa yang secara teoritis itu memang terjadi di lingkungan kita. Nah, entah bagaimana isu-isu lainnya, mungkin kita bisa jelaskan di lain kesempatan ataupun lain waktu. Nah, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak karena kesediaannya untuk menonton video ini.
Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata mulai dari part 1 sampai part 2 ini. Ya, terima kasih kembali, terima kasih banyak lagi, sekali lagi saya ucapkan, saya Ainun Mufliha Yusuf, mohon pamit undur diri. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.